Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Walaupun pembelajaran masih dilaksanakan dari rumah, tanpa mengurangi semangat, kita harus tetap belajar. Dan sekarang kita akan belajar tentang latihan soal untuk PTS kelas 11. Karena PTS sebentar lagi untuk minggu depan, jadi saya harapkan semuanya menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Supaya nanti ketika kalian PTS tidak bingung lagi bagaimana mengerjakan soal-soalnya. Dan tipe-tipe soalnya kalian sudah tahu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas dari nomor satu. Ini nomor satu pernah saya keluarkan di latihan soal kemarin, yaitu untuk menentukan limit fx ada atau tidak ada. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3 untuk x kurang dari 3 dan 3x untuk x-nya lebih dari 3. Tentukan apakah nilai dari limit fx x-nya menuju 3. Oke, ini harusnya satu aja panahnya. Ada? Oke, kita buktikan nih. Apakah limit fx ada atau tidak ada? Gimana cara membuktikannya? Maka kita harus menghitung limit kiri dan limit kanan. Kita hitung nih masing-masing. Bagaimana menentukan limit kiri? Nah, limit kan di sini fx ada dua buah fungsi. Nih, yang atas dan yang bawah. Ini bergantung pada nanti si nilai domainnya. Kalau misalkan limit kiri, posisi sebelah kiri, berarti nilainya x-nya itu harus kurang dari 3. Berarti kita pilih fungsi yang pertama, yang atas. Kita tulis limit fx-nya, kita gunakan yang atas karena dia posisinya adalah sebelah kiri dari angka 3 atau x kurang dari 3. Maka kita tulis 2x ditambah 3. Ingat, x-nya menuju 3. Sama dengan berapa? Nah, setelah ini kalian tinggal substitusikan setiap variabel x dengan angka 3 karena x-nya menuju 3. Kita substitusikan, berarti 2 dikali 3 ditambah 3. Hitung dulu 2 kali 3 berapa? 6 ditambah 3 hasilnya jadi 9. Kita dapat limit kiri hasilnya 9. Sekarang kita hitung limit kanan, artinya fungsinya yang satu lagi. Di sebelah kanan angka 3 untuk domainnya atau nilai x-nya, maka kita pilih fungsi yang 3x. Kita tulis lagi, limit fx-nya apa sekarang? Berarti 3x. X menuju 3. Kalau sudah bentuknya seperti ini, berarti kita menggunakan teorema substitusi lagi. Setiap ada variabel x, kita ganti dengan bilangan 3. Atau bilangan yang x menujunya, menuju 3 kan sekarang. Berarti 3 kita substitusikan, 3 dikali 3, hasilnya 9. Kita bandingkan limit kiri dan limit kanan. Hasilnya bagaimana? Ternyata limit kiri sama dengan limit kanan. Karena limit kirinya 9, limit kanan 9. Maka kesimpulannya limit fx x menuju 3 itu ada. Berapa nilainya? 9. Gitu. Jadi itu adalah cara untuk menentukan apakah sebuah limit itu ada atau tidak ada. Bisa? Oke, semoga bisa. Mari kita lanjut ke nomor 2 nih. Ini nomor 2 ini soal yang cukup mudah. Caranya hanya satu, yaitu menggunakan teorema substitusi. Ingat, setiap kita menghitung limit, langkah yang pertama adalah melakukan substitusi dulu. Ketika sudah disubstitusi ternyata nilai dari limit tersebut tentu, maka itu hasilnya. Tapi ketika setelah disubstitusi bentuknya tidak tentu atau bentuk 0 per 0, nah maka itu harus dimanipulasi dulu si fungsinya, baru disubstitusi ulang. Oke, kita hitung dulu nomor 2. Limit 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi
3x dikurangi 1 dengan x-nya menuju 1 berapa nilainya? Oke, berarti langkah pertama kita melakukan substitusi. Substitusi setiap ada huruf x dengan bilangan x menujunya. Nah, x menujunya berapa sekarang? 1. Berarti nanti setiap huruf x diganti dengan bilangan 1. Yuk, langsung saja kita sama dengan 2. 2x pangkat 3. Berarti di sini ada bilangan x, huruf x-nya. Berarti kita ganti dengan 1. Jangan lupa pangkatnya 3. Yang dipangkatkan tuh x-nya saja. Berarti yang dipangkatkan di sini satunya saja. 2 kali 1 pangkat 3. Oke, tambah. X pangkat 2. Berarti di sini ada huruf X. Diganti dengan 1. Jadi 1 pangkat 2. Dikurangi 3X. X-nya berarti diganti dengan 1. Dikurangi 1. Nah, sudah substitusi kita tinggal hitung. 2 kali 1 pangkat 3 berapa? 1 ditambah 1 pangkat 2. 1. Dikurangi 3 kali 1. 3. Dikurangi 1. 2 kali 1, 2 tambah 1 kurang 3 dikurangi 1. Berapa hasilnya? 2 tambah 1, 3. 3 kurangi 3, 0. 0 kurangi 1 berarti negatif 1. Jadi, nilai limit 2x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 1 dengan x yang menuju 1 itu hasilnya negatif 1. Sudah selesai. Kenapa selesai? Karena bentuknya sudah bentuk tentu. Bisa? Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Hitunglah nilai dari x kuadrat ditambah x dikurangi 6 dibagi x min 2. Nah, sama. Langkah pertama yang kita lakukan adalah substitusi. Substitusi. Kita tulis limit x kuadrat ditambah x min 6 dibagi x min 2, x-nya menuju 2. Oke, kita substitusi dulu. Berarti setiap variabel x sekarang diganti dengan nilai 2. Substitusikan. X kuadrat berarti 2 pangkat 2. Ditambah x. X-nya diganti dengan 2. Dikurangi 6. Dibagi x min 2. Berarti x-nya diganti dengan 2. Kurangi 2. Oke. 2 pangkat 2 berapa? 4 ditambah 2 dikurangi 6 dibagi 2 kurangi 2, 0. Kita hitung yang atasnya. 4 tambah 2 itu 6 dikurangi 6 hasilnya 0 per 0. Nah, karena di sini bentuknya tidak bentuk, maka kita harus memanipulasi dulu nih si fungsinya sedemikian sehingga nanti bentuknya bisa jadi bentuk tentu. Karena di sini persamaan kuadrat, bisa kita menggunakan manipulasinya itu dengan cara memfaktorkan. Coba kita faktorkan. Kita faktorkan x kuadrat ditambah x min 6. Kita coba faktorkan di sini. X kuadrat ditambah x min 6. Berarti kita tulis dulu x. Kita cari berapa hasil kali x1 dikali x2 itu hasilnya negatif 6. Nih, nanti x1 sama x2 tuh kalau dikalikan harusnya hasil negatif 6. Kalau x1 ditambah x2 harus hasilnya 1, koefisien dari si variabel x. Karena di sini 1 tapi tidak ditulis. Maka x1 tambah x2 harus nilainya 1. Berapa? Kita cari perkaliannya. Yuk, berapa? Berarti 3 kali 2. 3 kali 2 itu 6 kan? Berarti salah satu harus bernilai negatif. Karena kita butuh kalau dikalikan tuh harus hasilnya negatif 6. Nah, kita coba aja. Si negatifnya tuh negatif 2. Si x2-nya negatif 2. 3 dikali negatif 2 kan hasilnya negatif 6 nih. Berarti ada syarat satu lagi. Ketika x1 tambah x2 harus nilainya 1. Kita coba. 3 ditambah negatif 2
Hasilnya 1. Ternyata memenuhi nih, memenuhi X1 tambah X2, ternyata hasilnya 1. Berarti betul. X1-nya bernilai 3, X2-nya bernilai negatif 2. Kita masukkan ke sini. X1-nya 3 positif, berarti X ditambah 3 dikali yang satu laginya X2-nya bernilai negatif 2. Berarti kita tulis X dikurangi 2. Jadi faktor dari X kuadrat ditambah X min 6 hasilnya X plus 3 dikali X min 2. Baru kalau kita sudah punya pemfaktoran ini, kita kembalikan lagi ke limit yang awal, ke sini. Hanya saja sekarang kita ganti si persamaan kuadrat ini atau polinom ini, kita rubah dengan faktornya. Kita tulis lagi limit X menuju 2 dari X kuadrat ditambah X min 6 dibagi X min 2. Karena tadi X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sudah punya faktornya, maka kita tulis lagi. Sekarang ganti dengan faktornya. Berapa? X plus 3 dikali X min 2 dibagi X min 2. Nah, seperti ini. Kita lihat di atas ada X min 2, di bawah ada X min 2. Boleh kita melakukan pembagian. Jadi, limit X menuju, ini 2 ya. Menuju 2, tinggal X plus 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal kembali lagi substitusi setiap huruf X dengan angka 2. Jadi 2 tambah 3 hasilnya 5. Selesai. Seperti itu proses pengerjaan untuk menghitung nilai limit ketika disubstitusi yang pertama itu hasilnya bentuk tak tentu. Jadi kita harus manipulasi dulu. Oke, itu 3 soal tentang limit. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal turunan. Soal turunan, kita misalkan punya fx nih. Simbol dari turunan fx yaitu f aksen x. Atau boleh juga dy per dx. Artinya turunan. Untuk menyelesaikan soal nomor A dan nomor B, aturan turunan yang perlu diketahui adalah ketika misalkan kita punya fx, ada n x pangkat m. Nah, maka aturan turunannya yaitu f aksen x sama dengan m-nya kita turunkan ke depan, m dikali n-nya tetap, tulis x-nya atau variabel x-nya, kemudian yang pangkat ini dikurangi 1. Contoh, misalkan ada fx 2x pangkat 2 nih, berdasarkan aturan turunan, berarti 2-nya kita kedepankan, turunkan 2 kali 2 nih. X pangkatnya kita kurangi dengan 1. 2 kurangi 1. Jadi 2 kali 2 itu 4. X pangkat 2 dikurangi 1. Berapa? 1. Jadi hasilnya 4x pangkat 1. Atau 1 nggak ditulis jadi 4x saja. Nah, itu dasar untuk menyelesaikan soal nomor A. Oke, langsung saja. Di sini ada soal fx nomor A itu 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 1. Oh iya, kemudian kalau misalkan fungsinya itu variabel x saja, turunan x itu 1. Kemudian turunan dari kalau turunan bilangan atau konstanta itu 0. Contoh misalkan fx-nya
dia hanya bilangan 1, berarti turunannya itu bernilai 0. Negatif 2 turunannya 0. Berapa lagi? 3 turunannya 0. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat si fx. Kita langsung saja turunan dari x. Turunan dari fx. Nah, yang pertama adalah 2x pangkat 4. Gimana cara nuruninnya? Berarti 4-nya ke depan, 4 dikali 2-nya tetap ditulis, x pangkat ini berarti sekarang dikurangi 1. 4 kurang 1. Oke, kita tulis dulu, dikurang. Sekarang kita lihat yang x pangkat 3. Sama proses pengerjaannya. 3-nya ke depan, berarti 3 dikali 1x kan? Dikali 1, x pangkat 3-nya dikurangi 1. Jadi 3 min 1. Lanjut, tambah. 3x pangkat 2 diturunkan gimana? 2-nya ke depan, dikalikan 3, x pangkat 2 min 1. Oke, dikurang. Turunan dari x berapa? 1 kan? Tadi nih. Kalau ada turunan fx-nya itu hanya variabel x, berarti turunannya dia nilainya 1. Kita lihat di sini. Dikurangi 1. Nah, 1 kan bilangan nih atau konstanta. Turunan dari 1 berapa? 0. Berarti dikurangi 0. Maka turunan dari fx 4 kali 2 berapa? 8x. 4 kurangi 1, 3. Jadi 8x pangkat 3. Dikurangi 3 kali 1 berapa? 3x pangkat 2 dikurangi 1. 3 dikurangi 1, 2. Nah, gitu. Terus 2 kali 3, 6. X pangkat 1. Sudah ditulis ya kalau 1 dikurangi 1. Oke. Jadi turunan fx itu kita peroleh 8x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 1. Itu cara menurunkannya. Kalau turunannya dia menurunkan sebuah fungsi polinom. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, itu untuk soal nomor 4A. Nah, sekarang kita masuk ke cara mengerjakan soal untuk nomor 4B. Nah, kalau nomor 4B saya kasih tahu dulu aturannya seperti yang sudah ditulis kemarin. Kalau misalkan ada fx, ini bentuknya perpecahan, maka turunannya itu bisa kita selesaikan dengan cara U aksen P dikali U aksen P dikurangi P aksen U dibagi P kuadrat. Oke, ini adalah formula untuk menentukan si turunan fungsi dari berbentuk pecahan. Oke, pertama kita bukan nomor 5, nomor 4B. Nah, kita langsung saja ke mengerjakan soalnya. Misalkan di sini kita lihat 2x pangkat 3 min 3 itu misalkan kita dengan U. Misalkan U-nya T sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3. P-nya itu x ditambah 1. Kita cari dulu U aksen sama P aksen. U aksen itu apa? U aksen tuh turunan dari U. Sama kayak tadi menurunkan polinom. Berarti kalau kita pengen tahu U aksen, kita turunkan 3 ke depan, kita tulis 3 dikali 2. X pangkat 3-nya jangan lupa dikurangi 1. 3 kurangi 1. 3 kurang 1. Nah, karena di sini negatif 3
itu ada sebuah konstanta atau bilangan, maka turunannya bernilai 0. Nggak usah ditulis ya. Jadi si U aksen tuh 6x pangkat 2. Sekarang kita cari P aksennya. P aksen. Turunan dari P. Berarti X plus 1. X-nya kita turunkan. X turunannya berapa? 1 kan? Tadi turunan dari X itu 1. Turunan dari 1 berapa? Turunan dari 1 itu 0. Ditambah 0. Jadi turunan atau P aksennya itu bernilai 1. Kalau kita sudah punya UP, U aksen, P aksen, kita tinggal masukkan ke rumus. F aksen X sama dengan U aksen P. U aksennya mana? U aksen tuh 6x kuadrat dikali P. P itu kan X plus 1. Nah, kita tulis X plus 1. Dikurangi. Nah, P aksennya berapa? P aksen itu 1 kan? 1 kali U. U-nya T 2x pangkat 3 dikurangi 3. Dibagi P kuadrat. P itu kan X plus 1. Tulis aja. X plus 1 dikuadratkan. Nah, kalau sudah ini, kalian tinggal menjabarkan saja perkaliannya. 6x kuadrat kali x berarti 6x pangkat 3 ya. Ditambah 6x kuadrat. Oke, dikurangi 2x pangkat 3. Kurungin dulu. Dikurangi 3 dibagi X ditambah 1 dikuadratkan. Oke, kita ke sebelah kanan. Kita selesaikan yang atas. 6x kuadrat pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3. Ya, dari sini ya, 2x pangkat 3-nya. Ditambah 6x kuadrat. Ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Karena di sini min ketemu min. Nih, min ketemu min, jadi ditambah 3. Dibagi X plus 1 dikuadratkan. Sederhanakan. 6x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3. Karena di sini pangkatnya sama, maka kita boleh kurangkan. Tapi kalau pangkatnya berbeda, tidak bisa dikurangkan. 6 kurangi 2 itu 4. X pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 3 dibagi X plus 1 pangkat 2. Sudah, sampai situ saja cara menurunkan kalau misalkan kita ketemu dengan turunan atau bentuk pecahan. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kalian silahkan pelajari dari awal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kemudian kalian tulis ulang dan nanti hasil tulisannya di-upload di Google Classroom. Mungkin dari saya cukup sekian. Jangan lupa belajar sampai akhir. Ini soal-soal untuk PTS nanti tipikalnya seperti ini. Jadi hanya 4 soal, 3 limit, dan 2 turunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.